Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim jurnalis Jawa Pes Pasuruan akan mengabarkan perihal audiensi di Rumah Sakit Umum Dr. Sudarsono Kota Pasuruan, yang mana kinerja Dewan Pengurus Rumah Sakit Umum Sudarsono dianggap tidak maksimal dalam melakukan pelayanan dan perlu banyak pembenahan. Inilah teman-teman dari media dan LSM mau masuk ke ruangan balai pertemuan Rumah Sakit Sudarsono. Dan inilah yang namanya Pak Burhan selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sudarsono. Di Kota Pasuruan berdiri RSUD Dr. Sudarsono, di mana pelayanan fasilitas dan fungsi lain rumah sakit sedang disoroti oleh lembaga swadaya masyarakat, dan di mana karena semua itu tidak maksimal, fungsi serta di dalam pelayanan juga banyak sekali tidak maksimal, dan seakan cenderung sering menjadikan keluhan masyarakat, sehingga RSUD sebuah rumah sakit yang tidak bagus, sepi, terlihat sedikit suram, dan fungsi pelayanan kurang maksimal. Koordinator LSM Format Maki mengatakan bahwa RSUD Sudarsono pada tahun 2020 diduga banyak mendapat suntikan APBD. Pelayanan tidak maksimal seperti tentang pasien keluar rumah sakit tetapi dirujuk lagi ke rumah sakit lain, atau hanya sekedar transit tidak sembuh dan dipindah rujukan ke rumah sakit lain di luar kota. Dokter juga begitu seringnya terlambat datang karena rata-rata dokternya praktek di tempat pribadi dan terlambat datang dinas, sehingga banyak keluhan konsultasi sering ditanggapi perawat. Dan harapan agar direktur dan dewan pengawas tanggap akan biaya yang dibiarkan untuk jasa dokter, agar diseleksi lagi dokter yang profesional menangani masyarakat RSUD Sudarsono, ungkap Maki. Perihal tentang ruangan banyak fasilitas AC yang sudah tidak dingin, bayar dengan ingin fasilitas AC berbayar ternyata tetap panas suhunya. Sampai rawat inap 3 hari akan ada klaim kepada pihak RSUD agar pelayanan bisa dipertanggungjawabkan dan segera fasilitas AC sesuai kelas tarif yang dibayar. Diakui oleh pihak RSUD dan akan dibenahi dengan ganti AC baru. Ruangan yang memang perlu diremajakan, ucap nama akrab Kaji, seorang aktivis LPKSM Indonesia Bersatu. Dan saat didampingi masyarakat saat terjadi korban penganiayaan tanggal 7 bulan 4 2022, serta agar upaya pelayanan IGD dengan prinsip pertolongan pertama, penanganan pengobatan dahulu, jangan orang habis jadi korban penganiayaan dalam kondisi babak belur di jalan saja pakai kursi roda, disuruh buat surat visum dahulu ke polisi baru diobati. Ini masalah nyawa seorang yang diatur di Undang-Undang Negara wajib melindungi, baru surat visum bisa dimintakan. Meskipun tanpa visum si pasien tetap bayar, makanya utamakan pertolongan pertama, pengobatan daruratnya. Dengan semangat Kaji memberikan masukan dan saran kepada RSUD. Tempat parkir juga tidak luput dari sorotan awak media Jawa Pes. Pada malam hari sangat banyak dan full parkiran kendaraan mobil, juga motor banyak yang nginap. Setelah dilakukan penelusuran dari sumber yang tidak mau disebut namanya, diduga itu parkir langganan di mana mereka bayar bulanan. Dan kebanyakan bukan pasien, dokter, pegawai, atau pengunjung rumah sakit. Dan benar adanya, memang kamar pasien di RSUD banyak kosong, tetapi diduga parkiran oleh pihak pengelola dialih fungsi komersial
untuk parkir langganan yang tidak berkepentingan di rumah sakit direktur. Burhan pun akan menelusurinya dan bila ditemukan akan ada tindakan dari pihak RSUD. Audiensi sempat tertunda hampir 10 hari, itu pun mempertanyakan anggaran 2020 yang diduga mendapat suntikan APBD puluhan miliar untuk agar data penggunaan anggaran transparan dan format akan mempelajarinya apa sesuai fungsi penggunaannya, tepat sasaran, ucap Maki. Dalam audiensi yang langsung diterima di RUT RSUD Sudarsono, Burhan dan puluhan staf dan manajemen RSUD diungkapkan bila dia menjabat mulai PLT Januari 2021, menjabat definitif mulai Juni 2021. Target kinerja yang diraihnya mencapai surplus 140% pada tahun 2021 saat masa jabatannya, dan kepuasannya masyarakat menurut lembaga survei independen meningkat mencapai sekitar 85% dan 79%. Sebelum dia menjabat, ucapan terima kasih kepada format dan tim atas saran masukan untuk kemajuan dan pelayanan prioritas kesehatan penyembuhan pasien jadi tugas utama RSUD. Sebagai tantangan tersendiri agar kepercayaan masyarakat kota atau Kabupaten Pasuruan bisa sangat puas, ucapnya sambil mengakhiri acara audiensi tersebut. Kita tidak pernah di jajaran manajemen sudah memberikan pelatihan, support untuk pelatihan, baik dari skill maupun cara berkomunikasi dan lain-lain seperti itu. Perlu diketahui juga kita dalam tahun 2021 ketentuan, terus terkait masalah peningkatan rumah sakit, kita juga terus melakukan pembenahan hampir semua aspek kita benahi, termasuk AMDAL, terus ada peraturan-peraturan baru yang sekarang kita proses untuk izin lingkungan hidup. Kita insya Allah tahun ini istilahnya sekarang itu DELH, dokumen informasi lingkungan hidup. Kita melakukan itu. Terus yang terkait masalah IPAL nanti bisa ditambahkan oleh Mas Heru. Ya, tolong nanti bisa dijelaskan ke teman-teman LSM. Yang keempat terkait praktek perawat di luar. Nah, kami tidak tahu, yang jelas selama saya menjadi PLT dan direktur, saya tidak pernah merekomendasikan perawat yang praktek di luar. Saya hanya yang praktek di rumah sakit, saya kasih Betul. Ini saran dari kami sebagai lembaga komunitas ataupun untuk bahan berita kami, ya kata itu kesan daripada seperti itu. Perlu kita publis kalau memang baik ya kita bagikan, kalau memang ada kekurangan kita. Yang berikut lagi ada masalah yang mungkin berkutat tentang tenaga kerja yang tidak ngerti di kelas bawah menurut saya juga benar karena suara. Si A melamar melalui petugas yang ada di sini, mungkin karyawan di sini tidak bisa masuk. Si B melamar juga bisa masuk dengan syarat adanya BPM. Ini butuh pasukan sebagai direktur untuk nanti akan kita bisa kalau memang dibutuhkan dapat ya kan, itu akan kami sanksi tegas saya harapkan ditindak. Ya, kita lebih fokus ke sana saudara. Karena apa? Jadi rumah sakit itu masyarakat itu datang kalau sakit itu bukan Surabaya, datang malam di sini nanti memang tempatnya rumah kita dimasukkan kan gitu ya. Nah, yang terakhir masalah ruangan yang berasi yang tidak fungsi. Saya
Saya akan mengeluarkan surat somasi dengan. Demikian hasil liputan kami pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 bertempat di Gedung Balai Pertemuan RSUD Sudarsono di channel Mengubah Dunia dengan Berita bersama jurnalis Jawa Pes Pasar mengabarkan.